Acara yang berikutnya, yakni pengenalan lingkungan sekolah yang akan disampaikan oleh Duta Asmansi 2021. Kepada Duta Asmansi 2021, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Matori Polakbar selaku Duta Asmansi 2020-2021. Rek, bandung, rek. Kok rek? Rek sih kan, Pak. Oh ya. Ingin mengenalkan kepada adik Ih, Joko nih, tak omong. apa aja yang ada di Asmansi, baik itu ruangan, fasilitas, dan juga sarana dan prasarana yang ada di SMA Negeri 1. Mari. Mantap. Untuk tempat pertama, tempat parkir SMA N 1 Sidayu. Seperti tempat parkir yang ada di samping saya ini merupakan tempat parkir yang dikhususkan untuk kendaraan pribadi guru-guru SMA Negeri 1 Sidayu. Murid-murid dilarang untuk memarkirkan kendaraan pribadinya di sini. Untuk tempat parkir siswa dan siswi SMA N 1 Sidayu sendiri terdapat di belakang gerbang yang ada di belakang saya ini. Tempat parkir ini sudah dilengkapi dengan CCTV guna meningkatkan keamanan, dan juga ada satpam yang bertugas untuk menjaga dan mengatur kendaraan yang diparkir di sini. Untuk informasi tambahan, khususnya untuk siswa-siswi yang membawa kendaraan pribadi ke sekolah, ada beberapa peraturan, yakni peraturan pertama sudah pasti memakai helm jika menggunakan kendaraan pribadi, baik yang dibonceng maupun yang membonceng. Karena dinilai dari jalan raya yang dilewati oleh siswa dan siswi Asmansi untuk tiba di SMA 1 Sidayu cukup berpotensi terjadinya kecelakaan. Dan yang kedua, dilarang memakai kendaraan pribadi yang jauh dari standarisasi, atau bisa dibilang telah dimodifikasi sedemikian rupa sampai jauh dari standar pabrik, yang secara tidak langsung akan meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan. Dan sanksinya juga cukup berat. Kendaraan pribadi akan ditahan sampai si pemilik mengambil bersama wali murid dan orang tuanya. Terima kasih. Kita akan memperkenalkan dana di dalam sekolah. Di sini kita berada di lorong pertama atau lorong piala yang letaknya tepat di depan gerbang SMA Negeri 1 Sidayu. Di sini ada beberapa kursi sebagai tempat duduk dan papan informasi serta poster yang lomba disediakan untuk murid-murid SMA Negeri 1 Sidayu. Yuk lanjut. Di sebelah kanan terdapat ruang tata usaha, ruang waka sekolah, dan di sebelah kiri ada ruang guru serta ruang TRCC. Dan kita sampai di lorong kedua. Sebelum siswa dan siswi SMA N 1 Sidayu masuk ke ruang kelas, harus masuk lewat gerbang lorong ini. Demi mematuhi protokol kesehatan, di depan sudah disediakan bilik disinfektan, tes suhu, dan hand sanitizer untuk digunakan. Di sini juga ada bangku dan kursi yang ditempati oleh guru-guru ketika jadwal piket. Yuk lanjut. Sekarang kita berada di ruang bimbingan konseling. Letaknya tepat berada di sebelah kanan lorong piala. Untuk fungsinya sendiri, ruang bimbingan konseling ini sendiri menjadi tempat untuk pemberian sanksi kepada murid-murid yang telah melanggar aturan, dan juga fungsi utamanya adalah untuk tempat konsultasi beberapa masalah SMA N 1 Sidayu, khususnya untuk siswa-siswi SMA N 1 Sidayu yang sudah menempati kelas 12, sehingga dapat mendapat bimbingan langsung untuk menempati pendidikan yang lebih lanjut. Di deret ini
juga ada seluruh kelas-kelas IPS mulai dari kelas 12 IPS 1, 12 IPS 2 dan 12 IPS 3. Di lurus di sana juga ada 10 IPS 1, 10 IPS 2 dan 10 IPS 3. Kita lanjut ke UKS. Kita sudah tiba di ruang UKS yang letaknya tepat di belakang toilet pria. Untuk fasilitas-fasilitas yang disediakan di sini sudah mencukupi untuk mengantisipasi adanya kecelakaan ringan atau menangani ketika ada siswa dan siswi yang sakit di SMN 1 Sidayu. Selain digunakan untuk merawat siswa dan siswi SMN 1 Sidayu, ruang UKS ini juga digunakan sebagai tempat cek kesehatan rutin seluruh siswa dan siswi SMN 1 Sidayu. Dan bisa dilihat ada beberapa ruangan di sebelah ruang UKS ini. Itu merupakan ruang ekstrakurikuler yang digunakan sebagai tempat penyimpanan barang-barang ataupun hal-hal yang digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler. Lanjut keluar. Sekarang kita berada di kantin, dan sebelum kita masuk kantin, kita diwajibkan untuk melepas sepatu dan meletakkan sepatu di rak sepatu yang sudah disediakan. Di sini juga terdapat beberapa meja untuk para siswa-siswi SMA Negeri Sedayu sebagai tempat makan. Dan cara pemesanan di sini dengan cara menukarkan uang dengan kartu, sehingga kita dapat membeli makanan tersebut dengan kartu. Dan juga ada beberapa wastafel untuk siswa dan siswi SMN 1 Sidayu cuci tangan setelah makan. Kita lanjut ke sana. Di sini ada kelas 10 IBB dan lurus ke sana seluruhnya adalah kelas 10 MIPA. Dan di antara kelas 10 MIPA 4 dan 10 MIPA 3 ini ada ruang band yang digunakan anak-anak ekstrakurikuler band untuk melakukan kegiatan dan latihan. Yuk.
kita sudah ada di Taman SMAN 1 Sidayu yang letaknya tepat di tengah-tengah bangunan dan gedung-gedung SMAN 1 Sidayu. Taman ini sendiri juga memperlihatkan objek unik tersendiri oleh Semansi, dan di sekitar sini juga disediakan beberapa gazebo untuk siswa dapat bersantai ataupun bisa difungsikan untuk tempat KBM. Lanjut ke Di sini kita berada di kamar mandi putri. Sebelum kita masuk ke kamar mandi putri, kita diwajibkan untuk melepas sepatu dan mengganti dengan sandal yang sudah disediakan oleh SMA Negeri 1 Sidayu. Di dalam kamar mandi terdapat beberapa bilik dan wastafel untuk cuci tangan, serta kaca untuk bercermin. Dan terdapat tempat sampah dan sedikit peringatan untuk siswi SMA Negeri 1 Sidayu dilarang untuk membuang sampah atau benda lainnya di dalam kamar mandi guna untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan para siswi. lanjut ke tempat berikutnya. Kita sudah sampai di laboratorium biologi yang letaknya berada di pojok dalam Semansi dan juga di samping kelas 11 MIPA 6. Fasilitas-fasilitas yang ada di sini tentunya ada berbagai macam alat untuk digunakan oleh siswa-siswi SMAN 1 Sidayu ketika praktek biologi. Selain lab biologi juga, di Semansi terdapat banyak laboratorium seperti laboratorium fisika yang letaknya tepat di bawah lab biologi ini, laboratorium kimia yang letaknya di samping laboratorium fisika, dan juga ada laboratorium bahasa dan laboratorium komputer. Kita tiba di perpustakaan SMAN 1 Sidayu. Perpustakaan ini sendiri terdiri dari 2 lantai yang tempatnya berada di pojok kiri bagian dalam SMAN 1 Sidayu. Tempatnya ada di depan kolam renang SMAN 1 Sidayu dan samping laboratorium bahasa.
perpustakaan ini terdapat beberapa buku, juga tempat untuk membaca, serta bagi pengunjung perpustakaan hanya perlu memasukkan nilai induk siswa untuk dimasukkan ke dalam komputer. Mungkin beberapa pelajar berpikir bahwa buku yang ada di sini adalah buku yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan saja. Namun sebenarnya buku yang terdapat di sini ada berbagai macam, bahkan cukup menarik seperti novel dengan berbagai genre, buku self improvement, dan buku-buku yang memuat bahasa asing guna meningkatkan kemampuan berbahasa asing para siswa SMA Negeri 1 Sidayu. Dan juga untuk sekarang perpustakaan ini sedang dalam proses renovasi guna meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di SMA 1 Sidayu. Terakhir, kita kembali ke halaman depan SMA 1 Sidayu. Masjid Al-Hidayah yang tempatnya bisa dilihat dari luar karena bangunan yang cukup besar. Tempatnya berada di samping lapangan SMA 1 Sidayu. Dan masjid ini terdiri dari 2 lantai serta terdapat kamar mandi dan tempat wudhu perempuan dan laki-laki, serta di sebelah sana juga ada dalam proses pembangunan untuk tempat wudhu dan kamar mandi untuk perempuan. Dan di belakang masjid juga di sini terdapat koperasi. Dan selain digunakan untuk sholat dan beribadah, masjid ini juga difungsikan sebagai tempat diadakan acara-acara yang bersifat religius, dan juga seringkali dialihkan sebagai tempat kumpulan atau rapat wali murid ketika Allah sedang tidak bisa ditemukan. Untuk siswa dan siswi SMA yang baru masuk, kami mengucapkan selamat bergabung dan semoga dapat mengembangkan potensi sehingga dapat meraih banyak prestasi untuk SMA 1 Sidayu. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kesalahan. Kami Putra dan Putri Semansi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya akan ada breaking. Untuk mengisi breaking kali ini akan ada Q&A di Instagram MPK OSIS @mpkosis_Semansigres tentang kesan, pesan, dan pernyataan selama MPLS. Untuk itu, adik-adik dimohon beralih ke akun Instagram @mpkosis_Semansigres.